Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Ketua BKMT Provinsi Riau Ibu Dr. Anda Hajah Septina Primawati MM, Ketua Majelis Dakwah Islamiyah yang juga anggota DPRD Kota Pekanbaru Al-Mukarram Buya Tarmizi Muhammad, Ketua BKMT Kota Pekanbaru Ibu Hajah Nur Hasanah. Hadir pula bersama kita di tengah kesibukannya Bapak Camat, Bapak Babinsa, Bapak Babin Kamtipmas, Ketua Masjid, Bapak Imam, hadirin hadirat, ibu-ibu, ketua-ketua, anggota-anggota pengurus BKMT se-Kota Pekanbaru, semuanya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Tuan ke Indragiri orangnya hebat dan top, saya tak bisa berdiri karena muka mesti nampak di laptop. Ini sekarang sedang zoom, jadi muka ini mesti di situ. Sebetulnya tadi mau berdiri di sini, tapi ini zoom. Ini yang di alam gaib ini mesti jadi sapo. Kalau ibu-ibu BKMT dituduh sesat, marah tak? Marah. Sepanjang tahun ibu berapa kali disesatkan orang? Dari awal tahun dulu. Awal tahun Muharram BKMT menyambut satu Muharram, ya kan? Menyambut satu Muharram itu sesat. Pakai hadis pula tuh, wa kullu bid'atin dhalalah. Dhalalah itu kan sesat artinya. Yang membuat acara BKMT, penceramahnya dari MDI. Buya Tarmizi Muhammad sesat. Ibu BKMT sesat. Jadi uang kau serumah kau sesat. Habis bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, apa lagi acara? Maulid sesat. Kullu bid'atin dhalalah, kullu dhalalatin finnar. Siapa yang menyambut satu Muharram sesat. Maulid Nabi sesat. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Apa dibuat Sya'ban? Nisfu. BKMT membuat nisfu Sya'ban sesat. Habis nisfu Sya'ban menyambut Ramadan, berkumpul di masjid, bermaaf-maafan, penceramah dari MDI sesat. Masuk bulan Ramadan, 17 Ramadan, apa acara? Nuzul Quran sesat. Berkumpul-kumpul di masjid ceramah, BKMT membuat nuzul Quran sesat. Dhalalah. Berapa kali selesai? 5. Masuk Idul Fitri, apa acara? Halal bihalal, sesat. Yang ketujuh tak jadi sesat, acara melepas jamaah haji karena Covid. Untung datang Covid. Kalau beginilah kehidupan kita di Pekanbaru, hancur kota Pekanbaru. Maka saya senang sekali hari ini hadir semua. Pak Camat hadir, Babinsa hadir, Babin Kamtipmas hadir, Buya kita yang sekaligus anggota dewan hadir. Maka mesti dibuatkan butiran-butirannya supaya kita di masjid di Pekanbaru tidak saling menyesatkan. Abdul Somad ini sesat. Kenapa BKMT mau mengundang? Mau dengar ceramah yang bilang Abdul Somad sesat? Mau? Dong elok-elok ya. Apa? NU firqah dhallah. Apa arti dhallah? Sesat. Muhammadiyah firqah dhallah, sesat. Jamaah tabligh firqah dhallah, sesat. Pak Babin Kamtipmas tolong nanti kumpul, Pak Babinsa buatkan butiran-butirannya bersama wali kota, gubernur,
Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, butiran-butiran untuk menjaga kedamaian di Kota Pekanbaru. Kalau tidak nanti orang bertinju-tinju di masjid. Ini kalau saya teruskan isi ceramah nih, Perti sesat, Al-Wasliyah sesat, ujungnya, maka tak saya teruskan, nanti ujungnya saya emosi, saya banting handphone nih. Abdul Somad sesat bodoh. Nanti saya kirimkan linknya, ibu tonton sendiri dulu. Janji handphone jangan nyampe lah. Nah, saya dikasih judul hari ini adalah kita perkokoh akidah Islamiyah, kita perkuat ukhuwah Islamiyah, watoniyah, serta cegah aliran sesat. Kalau kita berbeda pendapat, tidak mesti orang itu menjadi sesat. Ambo sholat tarawih 20 rakaat tambah witir 3, jadi berapa? 23 rakaat. Ambo dapat jadwal sholat di Masjid Akramun Nas Undri, itu tarawihnya ompe 3, jadi seboleh rakaat. Karena berbeda pendapat, apakah ambo katakan yang ompe 3 itu sesat? Itu kan perbedaan mazhab, itu kan perbedaan pendapat. Jangan gara-gara berbeda pendapat lalu merembet ke berbeda pendapatan, lalu saling menyesatkan. Pembahasan yang pertama adalah siapa yang punya otoritas, punya legalitas yang boleh menyesatkan, mengatakan ini sesat, ini tak sesat. Yang pertama adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ada lagi nih? Tidak ada. Setelah meninggal Nabi Muhammad, maka pewaris Nabi adalah al-ulama warasatul anbiya. Mengurus negara itu sultan, mengurus agama itu mufti. Sultan Siak, Sultan Indragiri, Sultan Pelalawan, Sultan Riau Lingga. 4 sultan Melayu yang besar di Riau. Di Sumatera Utara 4 lagi sultan Melayu. Melayu Langkat, Sultan Melayu Deli, Sultan Melayu Serdang, Sultan Melayu Asahan. Di atas Sultan Aceh yang terkenal Sultan Iskandar Muda. Sultan ini mengurus negara. Yang mengurus agama diberikan kepada mufti namanya. Orang yang berfatwa, nama orang yang berfatwa itu mufti, yang mengeluarkan fatwa. 1946 Negara Kesatuan Republik Indonesia, Merdeka 45, kerajaan-kerajaan Melayu menggabungkan diri ke NKRI, termasuklah Kesultanan Awak Siak. 1946 Sultan yang terakhir, Sultan Syarif Qasim II, menyerahkan kedaulatan. Maka kita tidak lagi kerajaan Siak, itu masa lalu. Sekarang kita adalah Negara Kesatuan Republik. Karena sultan tak ada, mufti pun hilang. Tak ada lagi mufti Siak, mufti Indragiri, mufti Pelalawan, mufti Riau Lingga. Yang muncul ke permukaan adalah organisasi sosial kemasyarakatan. Yang paling tua Muhammadiyah, berdiri tahun 1912. Yang nomor 2 NU 1926. Yang ketiga Perti 1928. Yang keempat Al-Wasliyah 1930. Yang lain-lain ada tapi yang muda ingat. Kalau ormas-ormas ini nanti saling berkonflik, berkelahi, umatnya bingung. Maka perwakilan dari Muhammadiyah, perwakilan dari NU, perwakilan dari Perti, perwakilan dari Persis, perwakilan dari Al-Irsyad, perwakilan dari Persatuan Tarbiyah Islamiyah, perwakilan dari Al-Wasliyah, perwakilan ini duduk bersama, disebut dengan Majelis Ulama Indonesia. Jadi yang duduk di MUI itu adalah perwakilan-perwakilan dari ormas-ormas. Makanya dia disebut Majelis Ulama Indonesia. Sekarang setelah Kesultanan tumbang, kita tak punya mufti. Pertanyaannya, siapakah yang punya otoritas untuk menetapkan sesat tak sesat? Majelis Ulama Indonesia. Diingat elok-elok, ini nanti keluar dalam UAS, ujian akhir semester, Badan Kontak Majelis Taklim. Ini saya ceritakan alurnya dari pangkal. Nanti tiba-tiba orang bertanya, apa kapasitas MUI? Apa otoritas MUI?
Ibu sudah bisa jelaskan. Sudah dijelaskan Ustaz Somad kemarin. Kenapa MUI yang punya otoritas? Panjang sejarahnya dari mulai sejarah Melayu. Saking panjangnya, ambo pun tidak ingat. Tapi insya Allah ceramah hari ini direkam. Ini Zoom nih direkam. Tuh. This is meeting is being recorded. Tertulis di sini kok. Pertemuan meeting ini direkam. Itu bahasa awaknya. Go eat, leave meeting. Ya. Apa dipicit kok? Oh, toilah, go eat, itu toilah. Nah, itu terjemah. Kalau leave meeting katanya, poya wak dari siko, berarti leave meeting. Kalian bahasa Inggris mesti bisa, tapi bahasa kampung jangan hilang. Ini mentang-mentang sekolah, balik ceramah pakai bahasa. Adapun dekadensi dan supremasi mengangung kampung awak. Ini penting, ini komunikasi. Tinggal awak di bumi Melayu, bahasa awak. Ambo kalau di tempat awak, bahasa awak. Tapi kalau ambo diundang ke daerah Tran, di Rokan Hulu, lain. Pripun kabare Bapak Ibu apik. Muga-muga sing melu acara iki padha kabeh mlebu nang surga. Itu namanya komunikasi dakwah. Tak perlu saya ajari. Orang BKMT kok badan kontak. Tidak ada hubungannya sama PLN. Sebab kontak itu maksudnya koordinasi. Nah, setelah jelas, pada kesempatan ini ambo bacokan awak bahas 10 poin yang sudah ditetapkan Majelis Ulama Indonesia Pusat tentang aliran-aliran sesat. Tidak usah ditulis karena bisa ditonton nanti melalui channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Supaya kita nanti tidak saling menyalahkan, menyesat-nyesatkan orang selama tinggal di kota Pekanbaru, di Provinsi Riau, di bumi Lancang Kuning. 1. Kriteria orang sesat adalah mengingkari salah satu dari rukun iman. Kalau ada nanti orang di Pekanbaru, kalau memang malaikat itu ada, mana malaikat itu? Mana? Sesat apa tak sesat? Sesat, karena dia mengingkari salah satu dari rukun iman. Misalnya, ini misal nih, ibu dari kecamatan Kulim. Siapa yang kue suaranya itu? Ibu dari kecamatan Kulim. Di Kulim itu tiba-tiba ada yang menantang. Saya tidak percaya malaikat itu ada. Mana malaikat itu? Ibu tidak usah mengamuk, tak usah marah. Ambil aja guni dari rumah, campakkannya ke Sungai Siak. Insya Allah, bisikkan ke telinganya. Insya Allah waang sesudah ikut nampak malaikat. Malaikat apa? Malaikat maut. Datanglah seorang laki-laki, rambutnya sangat hitam, bajunya sangat putih, tapi orang Madinah tidak ada yang tahu. Rambutnya sangat hitam, bajunya sangat putih. Yang terbalik, balik dari pengajian Niko bercerita di rumah, bang, kata Ustadz tadi ada seorang laki-laki, rambutnya sangat putih. Hah? Rambut sangat putih itu KPU, kepala Ponohuban. Mohon maaf KPU jangan tersinggung. Rambutnya sangat hitam, bajunya sangat putih, tapi orang Madinah tak ada yang kenal. Dia duduk di depan Nabi, bertanya tentang iman, bertanya tentang Islam, bertanya tentang ihsan. Nabi menjawab. Setelah itu dia pun pergi. Nabi bertanya ke Jibril. Nabi bertanya ke Umar bin Khattab. Yo ya Rasulullah, tahu waang siapa nan bertanya tadi? Tahu kamu Umar siapa yang datang tadi? Kata Umar, kami tidak tahu. Kata Nabi, Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Yang datang tadi adalah, sedangkan Umar bin Khattab nggak tentunya itu Jibril. Bisa pula ada orang Indonesia yang mengaku dapat wahyu dari Jibril. Dia naik ke atas bukit di Bogor, naiknya tengah malam kata bukit di Bogor, mengaku mendapat wahyu dari Jibril. Kebetulan namanya Ahmad, makanya mengaku Nabi yang ke-26 namanya Ahmad. Pakai ayat Quran pula, ada di dalam surat As-Saff, ya'ti mim ba'dismuhu, akan datang Nabi sesudah aku namanya Ahmad. Tak ada BKMT. Kalau ada BKMT dibantah dek BKMT. Siapa nama wa'ang? Ahmad.
Jadi kalau nama Ahmad Nabi, iya, tentu Nasrullah Nabi ke-27. Iza jaa Nasrullah, laki ambo Nasrullah Nabi ke-27. Tentu Ustaz Somad Nabi penutup. Ada dalam Quran, kul huwallahu ahad, Allahu. Konya. Kok gambar Nabi ke-28? Rukun iman dan onam kok kalau ada yang mengotak-atiknya, antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa biqadri khairihi wa syarrihi. Hebatnya kalau awak ceramah di BKMT. Apa nama Sofi itu? Uang BKMT kok hafal. Dari mana Ustaz tahu? Nampak mulutnya bergerak. Padahal enggak berbunyi, ambo aja. Antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa biqadari khairihi wa syarrihi. Kalau ada yang mau taati rukun iman yang onam iko, maka itu adalah sesat. Apakah kalau dia sesat lalu kita tunjuk, sosek? Bukan begitu. Dilaporkan ke Babin Kamtibmas. Lapor ke polisi. Pak polisi melaporkannya ke jaksa. Jaksa menuntut di pengadilan atas pasal penistaan agama. Tapi jangan suh ambo melaporkan. Kalau ambo nan melaporkan, dua masalahnya. Nang pertama, inyo viral. Nang kedua, jadwal ceramah ambo terganggu. Cukuplah ibu BKMT melaporkan. Ustadz pernah melaporkan? Pernah. Pertama di PAP di Polda. Dia bawa Polda. Benarkah Anda menyaksikan? Yo Pak Polda. Jam berapa? Jam sekian. Habis sehari. Sesudah itu besok ditelepon. Ustadz datang ke pengadilan bersaksi. Saya ceramah. Kosongkan sehari Ustadz. Kosong sehari. Datang ambo ke pengadilan. Ambo datang, inyo ndak datang. Rupanya mencret. Sesudah itu ambo nak mau melapor-laporkan lagi. Jadi maksudnya bekerja samalah kita. Maka alhamdulillah semua elemen-elemen Pekanbaru hari ini hadir. Pak Camat Bukit Raya, Buya anggota dewan, organisasi sosial kemasyarakatan dakwah BKMT, Babin Kamtibmas, Babinsa. 5 unsur ini bekerja sama, aman Pekanbaru ini dari aliran sesat insyaallah. Amin. Bisa kita pindah ke yang kedua? Kalau Tuan menangkap Balam, Balam ditangkap di kampung Batak. Kenapa bunyi tidak kuat sambutan salam? Karena belum dapat kue kotak. Cocok pantun saya tadi. Kalau dibilangnya tak cocok, berarti kue dah sampai. Kalau dibilang cocok, berarti memang belum sampai. Ciri aliran sesat yang kedua menurut MUI, meyakini atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau sio Anda ular, maka tahun 2022 ini Anda akan masuk ke jurang kemiskinan. Maka sesudah itunya pun susah hati. Bertentangan enggak ini dengan sunnah? Bertentangan. Man atakahinan, siapa yang datang ke dukun, fasaddaqahu bima yakul, percaya pada cakap dukun, peramal, falam tuqbal lahu salatun, tak diterima salatnya 40 hari 40 malam. Mudah-mudahan anak cucu kita selamat dari ramalan-ramalan tahun baru. Kalau telinga Anda lebar keluar, tidak cocok kerja di laut. Kebetulan inyolah lulus angkatan laut. Paksa pindah ke angkatan udara. Semua yang bertentangan dengan akidah. Dulu, kalau zaman dulu orang datang ke dukun, pergi ke rumah dukun. Zaman sekarang, dukun tuh yang datang ke rumah awak, ke handphone awak. Ketik rek spasi dukun, kirim ke 9090. Yang bahayanya, rek bisa, unrek tak bisa. Udah di unrek 2-3 kali, tak lu bisa. Ketahuan Ustaz Somad langganan dukun. Dulu ada koran di Riau. Ambo dulu pertama pulang ke Pekanbaru, kalau diundang cukup Ustadz Abdul Somad saja, jangan tulis panjang-panjang. HC kok. HC itu artinya honoris causa. Honoris causa itu hadiah. Orang tidak sekolah,
dikasihnya doktor. Itu namanya honoris causa. Ambo sekolah. Ambo kan enggak sekolah. Ambo sekolah. Ambo di Mesir sampai tahun enggak balik-balik. Bukan enggak sekolah. Di Maroko 2 tahun enggak balik-balik. Di Sudan 2 tahun munaqashah. Bukan ambo hadapi hadiah dokter kok. Kenapa BKMT menulis doktor hadiah? Profesor ambo bukan honoris causa. Ambo diundang oleh Universitas Islam Sultan Syarif Ali, diberikan sebagai visiting professor. Mengajar ambo di Brunei. Ambo dosen di Brunei. Bukan ku hadiah. Kok sesat iko. Sombong bu ya kok kini. Izin mengaktifkan apa? Sorry. Nggak apa, supaya jangan ada dusta di antara kita. Jadi asal muasal nama ambo kok dibuat panjang-panjang. Asal dulu pertama balik Ustadz Abdul Somad. Kalau nggak percaya tanya Buya Tarmizi Muhammad. Ambo anggota MDI. Nomor ambo masih ada lagi di MDI, masih aktif. Dulu nama ambo cuma Abdul Somad. Ada koran di Riau. Tak boleh sebut nama koran, menjaga kode etik jurnalistik. Koran di Riau itu belakangnya banyaklah ustadz menjual minyak lintah. Ubek kue. Mohon maaf, malu apa punya ubek di muka oma-oma ambo, makcik-makcik ambo. Itulah asalnya maka dibuat iko Dr. Abdul Somad LCMA, supaya jamaah bisa membedakan mana ustadz yang ilmu agama, mana ustadz lintah. Di belakang koran itu tadi juga ada tulisan, Anda mau meramal nasib Anda, kirimkan mahar ke nomor rekening, hubungi kontak berikut ini. Alhamdulillah koran itu kinilah mati. Tidak ada memboli. Korannya mati, tapi inyo pindah punya website dan pelayanan melalui online. Jangan sampai kita terkena ini, mudah-mudahan kita selamat insya Allah. Mohon maaf Ibu, saya tak bisa fokus selamanya ke sana, karena yang di sini-sini ini mesti juga ambo. Ada pelelawan, ada Ibu Latifah S. Kudus, ada Ibu Rohani Salman, ada Ibu kadang enggak disapo bekonya mau ajuk poi pulau kan. Bisa kita lanjutkan? Ambo ceramah 60 menit sesuai dengan, tapi kalau botolnya ketek kok 30 menit. 30 menit. Yo, yang ketiga, meyakini turunnya wahyu setelah Al-Quran. Kalau ada orang di Pekanbaru katanya turun wahyu setelah Al-Quran, maka dapat dipastikan bahwa orang itu sesat. Menurut poin ketiga, berdasarkan data inilah dilaporkan ke Babin Kamtibmas, dituntut oleh jaksa penuntut di pengadilan penistaan agama berdasarkan kriteria aliran sesat yang ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Nomor 3, mengakui ada wahyu setelah Al-Quran berakhir. Wa tammat kalimatu rabbika sidqa. Tamat, sudah selesai. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Ada yang mengaku sebagai nabi laki-laki, ada yang mengaku sebagai Jibril. Yang mengaku sebagai nabi namanya Ahmad Musadek, yang mengaku sebagai Jibril namanya Lia Eden Lamati. Keduanya ditangkap oleh polisi. Polisi kok mengaji. Polisi ini ngaji. Jadi dikonfrontir, didudukkan orang kau budak, ditanya oleh polisi. Jibril, sudah pernah berjumpa sama Nabi? Tidak ada katanya. Nabi, sudah pernah dibawakan wahyu oleh Jibril? Tidak. Keduanya ditangkap polisi. Maka polisi yang paling hebat di dunia bukan di Mesir, bukan di Maroko, tapi di Indonesia yang berhasil menangkap Jibril dan Nabi. Hebat kan? Jadi bukan maksudnya kalau ceramah sesat lalu ustadznya ceramah sini, si pulan sesat, nanti bisa berbalik. Kalau saya mengatakan Cianu sesat,
Bisa dia balik. Dituntut Abdul Somad pada ceramah di Masjid Nurul Salam Taman Sari di depan BKMT, dia menyesatkan orang satu kelompok, maka dia kena pasal pencemaran nama baik. Bisa disomasi uang, bisa berbalik. Lalu kita lapor kalau ada orang sesat. Itu contoh yang ketiga, mengakui ada wahyu lagi. Kira-kira yang begini-begini ini pernah tak terjadi di Pekanbaru? Pernah, cuman kita tidak tahu karena tidak terekspos. Kalau ibu mau tahu, jalan-jalan ke kantor MUI kota, Masjid Ar-Rahman, datang-datang ke MUI provinsi, di samping Masjid DPRD. Di situ nanti tanya, berapa banyak aliran-aliran sesat yang mengadu macam-macam. Ambo di Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kota, Provinsi 5 tahun dulu, kini tidak lagi. Macam-macam lah datang. Ustadz Somad, saya nikah sama istri saya, tapi yang mewalikannya bukan bapak saya, karena kata guru saya, bapak kami itu kafir. Karena belum ikut kelompok pengajian nih kok, maka bapak kandung pun dianggap kafir, dalah halal darahnya boleh dibunuh dan hartanya boleh halal diambil. Tobatnya mengadu ke Komisi Fatwa. Jadi sebetulnya banyak masalah ini. Jadi kalau ada ibu-ibu BKMT merasa, ambo di rumah sudah banyak masalah, di Pasau masalah harga cabai naik, di jalan masalah kok naik tilang, di masjid maksudnya ingin menenangkan hati supaya tidak ada masalah. Itu sebenarnya masalah, sebab awak pun sedang membahas. Kalau gitu ambo mati aja lah bu ya, mati di liang lahat, ditanya malaikat mungkar makir, masalah. Nanti kita tidak ada masalah ketika di surga Jannatul Firdaus. Masuk surga itu tak sendirian, masuk surga itu beramai-ramai. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Zumara artinya beramai-ramai. Mudah-mudahan kita masuk surga beramai-ramai bersama BKMT. BKMT Riau masuk saja masuk. Begitu BKMT sampai ke surga, tentu orang BKMT kau nampak tamu ditanyanya Ustadz Somad. Ditanyanya malaikat, malaikat, Ustadz Somad kok tidak ada nampak? Kata malaikat, inyolah lama menunggu di ruang VVIP. Amin kan lah. Sebenarnya itu cara ambo minta doa ibu-ibu yang solihah. Mudah-mudahan laki ibu yang belum sholat setelah ini dia sholat. Kalau tidak jo sholat berarti ibu selama iko lolok sama babi hutan. Syarat mendengar ceramah ambo, beko nanti di mana-mana kalau mengundang tulis baleho. Syarat jangan tersinggung. Karena ambo tidak pernah memikirkan perasaan jamaah. Banyak jamaah yang mendengar ceramah ambo tersinggung, balik mati. Bisa awak lanjutkan? Yang keempat, mengingkari otentisitas. Otentisitas itu maksudnya keaslian, original, atau kebenaran isi Al-Quran. Menurut saya Al-Quran itu, kisah Nabi Adam itu hanya dongeng saja, fiksi saja. Maka orang ini tangkap polisi, masuk kena pasal penistaan agama, masuk dalam penjara. Adapun tentang keimanannya, maka dia wajib bertaubat, mengulang syahadatnya, dimandikan, mandi taubat namanya. Setelah mandi taubat, sholat sunat taubat 2 rakaat. Setelah itu beristighfar. Setelah keluar dari penjara, bergabung ke BKMT. Masalahnya laki-laki pula diterima oleh BKMT. Gue nanti BKMT cabang laki-laki. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan, bapak-bapak, suami-suami, kalau istrinya sudah ikut BKMT, insya Allah dia tenang. Karena jilbab ibu-ibu panjang, terpelihara dari aliran sesat. Apa saja cerita dalam Quran adalah benar, karena dia datang dari Maha Benar. Itu yang pertama kali di pangkal surat Al-Baqarah. Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fi. Tidak ada keraguan di dalam. Nama anak awak engkau siapa? Cantik ya cucunya. Iya. Nama cucunya siapa? Roy. Mana boleh nama ndak pakai nama dari Quran? Kau dari Quran nama ambil kau. Mana ayatnya? Zalikal kitabul la raib. Kau pun sosek je. Belajar bahasa Arab
Ibu-ibu buat kursus BKMT Bahasa Arab yang mengajar Ibu Hajah Nur Hasanah. Beliau dosen Fakultas Syariah. Jauh dia teh, senior kami di Fakultas Syariah. Ibu-ibu mesti belajar bahasa Arab. Kalau tidak nanti nauzubillah. Jadi bukan sekedar ceramah tentang ikhlas. Ini banyak nih orang ceramah asal pengajian ikhlas. Asal pengajian ikhlas. Ibu-ibu, kita mesti ikhlas. Nanti selesai pengajian ini sendal kita hilang maka kita ikhlas. Habis itu helm kita hilang maka kita ikhlas. Habis itu lagi kita dilarikan pelakor maka kita bodoh, itu bukan ikhlas. Maka judul BKMT hari ini luar biasa, bergizi dan berkualitas. Ambo selalu diundang oleh BKMT, biasanya membahas masalah khilafiyah, masalah fikih perempuan, masalah yang kira-kira pengajian itu menyelesaikan masalah. Jangan setelah mengaji muncul masalah. Alhamdulillah kami di BKMT ku selama itu tidak ada masalah. Tapi sesudah Ustaz Somad tadi pengajian baru muncul masalah. Dia tak mau gitu. Kita ingin semua masalah aliran sesat ini selesai dengan pengajian ini, sehingga masing-masing tahu tugas dan kewajibannya. Bapak Babin Kamtibmas yang hadir, oh ini tugas kami ternyata. Bapak Babinsa melihat nanti konflik di tengah masyarakat. Kenapa terjadi konflik? Karena saling menyesatkan. Padahal dia tidak punya otoritas. Yang punya itu adalah majelis ulama. Kita hanya menyarankan, menasehatkan. Watawasau bil haq, watawasau bis-shawab. Menurut saya Fir'aun itu tidak ada, kata. Fir'aun itu hanya dongeng, kata. Masuk tak dalam nomor? Masuk. Fir'aun itu ada apa tidak, Bu? Ada Fir'aun. Di mana kami bisa menengok Fir'aun, Ustaz? Mudah-mudahan nanti ibu-ibu buat acara BKMT Tour to the Egypt. BKMT jalan-jalan ke Kairo, walaupun sudah nanti setelah Covid pergi lagi bersama kakak kami Dr. Hajah Tuti alumni Al-Azhar Kairo menengok Fir'aun. Ambo waktu datang ndak bersuo Fir'aun itu. Fir'aun itu tompetnya di atas. Walaupun lah mati, di atas je. Ambo tanya security, where is Fir'aun? Fo atau di atas. Naik kami ke atas. Begitu mau masuk ke dalam kamar Fir'aun, bergetar jantung ambo. Menengok tertulis beli tiket. Awak mahasiswa ndak ada duit. Padahal masuk di bawah lah beli tiket. Khusus kamar Fir'aun di atas membeli tiket. Fir'aun tuh di dalam poti kacau. Tak pakai baju, pakai anduk aja. Jadi kalau ada tetangga ibu pakai anduk berarti Fir'aun. Pakai anduk aja. Ambo tengoklah hidung Fir'aun. Hidungnya dokek ambo tengok. No picture. Tak boleh ambil gambar. Sebab kalau cahaya blitz dari kamera itu merusak kulit Fir'aun. Maka nanti awak sesudah acara kon tidak ada foto-foto. Sebab ini merusak kulit awak. Yang kau tengoklah Fir'aun. Rambutnya macam rambut jagung. Macam rambut jagung. Yang jadi masalah, pupunya Fir'aun kau bukan seorang. Banyak Fir'aun. Jadi Fir'aun nan mano nan bersuara Nabi Musa itu. Fir'aun yang mano? Kalau ada ayat al-yauma nunajjika bibadanika, hari ini kami selamatkan engkau dengan badanmu. Ayat itu betul. Tapi ditanya orang, Fir'aun semua badannya tak hancur. Fir'aun yang mana yang berjumpa dengan Nabi Musa? Ternyata setelah diteliti, ada satu Fir'aun yang di dalam paru-parunya ada garam. Dalam paru-paru ada garam. Itulah yang tenggelam di Laut Merah. Karena waktu dia tersedak, masuk air laut itu ke mati. Yang paling menyakitkan adalah mati tersedak. Kalau tidak percaya, balik desiko, ambil gole, isi air garam, minum, tersedak. Maknyus. Allah kasih paru-paru yang masuk cuman udara, sedangkan air lewat tenggorokan. Tapi kalau kita sambil ngomong minum, masuk air itu ke paru-paru, dilawan batuk kita, tersedak, keluar air, tak mungkin masuk ke dalam paru-paru. Tapi Allah menghukum dia. Waktu dia tenggelam di Laut Merah, masuk air itu bukan cuman ke tenggorokan, tapi ke paru-paru, dan menggumpal air Laut Merah menjadi garam. Itulah bukti bahwa Fir'aun itu ada. Ditulis oleh orang Prancis, namanya, tulisannya Maurice Bucaille, bacaannya Maurice Bucaille. Tulis Maurice Bucaille, Maurice Bucaille. Dia orang Perancis,
ditelitinya, masuk Islam karena meneliti ajaran Al-Quran. Allah membuktikan kebenaran Al-Quran. Sanurihim ayatina fil afaq, kami akan tunjukkan kebenaran kami. Manusia diciptakan dari nutfah, 40 hari menjadi darah, 40 hari menjadi daging, 40 hari menjadi tulang, tulang disampul daging menjadi makhluk yang sempurna. Itu baru ditemukan 200 tahun yang lalu, tapi sudah dijelaskan Nabi Muhammad SAW dalam Quran. Siapa yang bisa menjelaskan itu? Yang bisa menjelaskan itu anak bapak ibu BKMT yang akan jadi dokter spesialis insya Allah. Kalau ambo yang menjelaskan ayat iko, manusia diciptakan dari nutfah, berubah menjadi alaqah, berubah menjadi buntuh, berubah menjadi izam, berubah menjadi manusia. Jamaah ragu, iyo apa enggak? Bukan bidang ambo. Jadi anak-anak kita walaupun dia sekolah fakultas kedokteran, tapi dia hafal Al-Quran. Alhamdulillah Kota Pekanbaru sekarang sudah ada sekolah SMP Tahfiz Quran Madani. Itu tadi yang kami bahas sama Buya Tarmizi Muhammad. Kami pula membuat sekolah Tahfiz Quran di Simpang Bingung, belok kiri ada orang memboi tanah wakaf, dibuatlah Yayasan Tabung Wakaf Umat sebelum TPU Covid. Jadi tulisannya di situ, singgahlah ke YTWU sebelum ke TPU. Gratis anak duafa tahfiz Quran. Tahun lalu 25, tahun niko 25. Syaratnya yatim, fakir, miskin, duafa. Ambo pun mengelola tahfiz gratis. Syaratnya yatim, fakir, miskin, duafa. Kalau ayahnya Bang Toib, Pak Ustadz, enggak bisa. Maksudnya ini duit semuanya enggak balik-balik. Kita masuk poin yang kelima. 5. Melakukan penafsiran Quran yang tak berdasarkan kaedah-kaedah tafsir. Idrib bi'asakal hajar, pukulkan tongkatmu ke batu. Famfajarat min husnata asyrata aina, maka memancarlah 12 mata air. Kata dia bukan 12 mata air memancar, tapi 12 sumur di kampung Hajar. Penafsiran sesat menyesatkan karena dia tak percaya pada mukjizat. Menafsirkan ayat sesuka hati dia saja. Ustaz Somad, mahasiswa UIN kok. Menurut saya siapa yang mau pakai jilbab silakan, yang tak pakai jilbab tak apa-apa. Uang dapat dari mana? Ini ada Ustaz ayatnya. Dibacakan ayatnya. Ya ayuhan nabi, wahai perempuan, qul li azwajika, katakan pada istrimu, wa banatika, katakan pada anakmu perempuan, wa nisa'il mu'minin, katakan pada perempuan yang beriman, yudnina alaihinna min jalabibihinna, hendaklah mereka memanjangkan kerudungnya. Akan tertulis Ustaz, hendaklah. Siapa yang hendak silakan, yang tak hendak tak apa-apa. Hampir yang mempukulkan Quran itu ke kepalanya. Menafsirkan Quran hanya baca terjemah, mana bisa? Imam Syafi'i belajar bahasa Arab walaupun dia orang Arab 20 tahun di Bani Huzail baru menafsirkan. Ini belajar bahasa Arab 2 SKS 16 tatap muka, potong mid semester, potong ujian akhir semester, potong libur asap 4 kali, potong banjir hujan lobe, online pula. Mau menafsirkan Al-Quran. Dhalla wa adhalla, sesat dan menyesatkan. Maka kalau ada orang menafsirkan Quran sesuka hatinya, Ustaz Abdul Somad selalu ceramah tafsir. Ambo ambil dari tafsir Imam Abu Ja'far At-Tabari, dari tafsir Imam Ibnu Katsir, dari tafsir Al-Quranil Azim Abul Fida Ismail Ibnu Katsir, dari tafsir Al-Qurtubi, dari tafsir Jalalain, Jalaluddin As-Suyuti, Jalaluddin Al-Mahalli, dari tafsir Al-Muntakhab ulama-ulama Al-Azhar. Ibu-ibu paling tidak di rumahnya mesti ada satu kitab tafsir. Ambo tidak bisa bahasa Arab, Buya tafsir bahasa Indonesia. Tafsir Al-Azhar Buya Hamka, ditulisnya dalam penjara waktu difitnah mau membunuh presiden dan mengkudeta, mau menjual negara. Akhirnya namanya harum semerbak menulis tafsir dalam penjara. Mati awak, menangis anak awak melelehkan air mata, menengok lemari, ditengoknya tafsir ibu BKMT banyak, tapi masih bebungkui plastik alum bebuku. Gede. Lebih baik kita tinggalkan tafsir daripada mati meninggalkan banyaklah di lemari itu CD dangdut. Jadi dosa jariah. Your internet connection is unstable. Koneksi internet Anda tidak stabil. Nah, nampaknya mesti dipercepat ceramah.
Dia tidak stabil kok. 6. Mengingkari kedudukan hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam. Wa aqimus shalah alladzina yuqimunas shalah aqimis shalah. Adakah ibu pernah membaca dalam Quran salat subuh 2 rakaat? Ada. Ada dalam Quran salat zuhur 4 rakaat? Ada. Ada dalam Quran salat maghrib 3 rakaat, 2 rakaat berbunyi, 1 rakaat silent? Tidak ada. Yang ada dalam Quran, aqimis salata li dzikri wa aqimus shalah alladzina yuqimuna shalah. Maka kalau ada orang yang ingkar hadis, maka sesungguhnya dia dapat dipastikan tidak tak sholat. Hayyalas shalah. Dia tetap membuat laporan di kantor. Pas ditanya, wah enggak sholat? Yang penting pejamkan mata, ingat Tuhan. Oh my God. Ada enggak aliran kau di Pekanbaru? Ambo diundang halal bihalal oleh pegawai kantor gubernur. Ustadz Somad, tolong halal bihalal di rumah Ambo. Judulnya sholat. Halal bihalal biasanya memaafkan. Kenapa Bapak minta judul sholat? Karena banyak pegawai tidak sholat, karena menurut mereka sholat tak ada dalam Al-Quran. 5 tahun yang lalu. Kini uang tu 2 gondangnya. Kalau sholat atau lah mati. Kata dia, mana ada sholat dalam Quran? Wa anzalna ilaika dzikra, kami turunkan Al-Quran kepada engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, litubayyina linnas, kau jelaskan isinya. Isi Al-Quran ini dijelaskan dalam hadis. Ada dalam Quran tawaf 7 putaran diawali dari Hajar Aswad? Ada dalam Quran melontar jumrah ula wusta aqabah 777? Ada dalam Quran menyembelih kambing 2 ekor untuk anak laki-laki, 1 ekor anak perempuan? Tak ada. Ada bapak-bapak pakai cincin omeh, pakai cincin emas di masjid. Kenapa bapak pakai cincin emas? Dibacakannya ayat, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, khudzu zinatakum, pakailah perhiasanmu inda kulli masjid, kalau kamu ke masjid. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, khudzu zinatakum, pakailah perhiasanmu inda kulli masjid, kalau kamu ke masjid. Patutlah pengajian ibu-ibu golangnya 2 kilo. Bukan BKMT. Golang omeh uang BKMT sudah habis untuk wakaf, infak dan sedekah. Amin. Yang menyimpan hati-hati. Padahal ayat itu maksudnya khudzu zinatakum, pakailah pakaianmu inda kulli masjid, kalau masuk ke Masjidil Haram. Sebab orang kafir musyrik jahiliyah dulu, kalau dia masuk ke Masjidil Haram untuk tawaf, maaf cakap tidak pakai pakaian. Turun ayat, pakailah pakaianmu. Bukan dalil memakai cincin omeh. Laki-laki tak boleh pakai cincin emas. Tapi saya pakai emas putih Pak Ustadz. Emas putih itu omehnya 80, nikelnya 5 boleh, yang 5 perak. Maka warnanya putih, tapi isinya tetap. Ustadz pakai cincin perak, boleh pakai cincin? Boleh. Yang tak boleh itu kalau kita yakini kalau pakai batu warna merah, aura merah Anda akan bangkit, biji mata Anda pun merah. Itu bukan aura merah, itu kuang lolo, begadang. Ibu yang pakai perhiasan nggak apa-apa, bapak yang pakai cincin perak tak apa-apa. Tapi kalau berdalil dengan Quran hanya untuk memuaskan hawa nafsu dan keinginan, kita khawatir masuk dalam kelompok sesat. Kita teruskan yang ke ikhtilaf nampaknya nih. 7. Menghina, melecehkan, merendahkan Nabi. Apa itu Nabi Muhammad? Tak bisa membelah laut merah. Apa itu Nabi Muhammad? Tak bisa menghidupkan orang mati. Apa itu Nabi Muhammad? Tak bisa mengobati orang lumpuh. Nabi-nabi itu diturunkan sesuai keadaan zaman itu. Zaman Nabi Musa paling banyak tukang sihir. Maka yang diberikan Allah mukjizat kepada Nabi Musa, dilemparkannya tongkatnya berubah jadi ular. Pada zaman Nabi Isa yang paling banyak adalah dukun, mengobati orang buta, mengobati orang lumpuh. Diberikan mukjizat kepada Nabi Isa mengalahkan dukun. Dukun hanya bisa mengobati orang buta setelah besar. Nabi Isa bisa mengobati orang buta sejak lahir.
Nabi Musa bisa mengobati orang yang lumpuh bisa berdiri. Nabi Musa bisa menghidupkan satu orang, bukan semua orang. Tapi ayatnya di situ disebutkan wa tuhyil mauta biiznillah, dengan izin Allah, wa tubri'ul akmaha wal abrasa biiznillah, dengan izin Allah, bukan dari dirinya sendiri, menunjukkan bahwa Nabi Isa bukan Tuhan, tapi dia adalah nabi dan rasul utusan Allah. Adapun Nabi Muhammad SAW datang, di zaman itu mereka hebat syair, berpuisi, berpantun, petatah petitih. Diturunkan Allah lebih hebat daripada syair, karena Nabi tidak layak syair. Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghilah, tak layak dia kami ajarkan syair dan tidak cocok untuk dia. Tapi Al-Quran, mukjizat menghidupkan orang mati berhenti, mukjizat membelah laut merah berhenti. Tapi mukjizat Al-Quran yang isinya semua mukjizat ilmu pengetahuan, mukjizat matematika, mukjizat astronomi, mukjizat geologi akan kekal sampai hari kiamat. Kalau ada orang mengejek-ejek, melecehkan Nabi kalian tukang kawin. Pernah ibu dengar di internet? Ibu-ibu kalau tak tahan nengok di internet, jangan, takutnya naik asam lambung. Nabi Muhammad SAW ada yang mengatakan 9, ada yang mengatakan 11, terserah ikhtilaf cara menghitung. Sekarang saya tanya, 9 sama 11 itu banyak apa sedikit? Banyak apa sedikit? Oke, sepakat banyak. Sekarang saya tanya, ibu tahu Nabi Daud? Nabi Daud istrinya 100. 9 tadi banyak apa sedikit? Tadi katanya banyak. Nabi Sulaiman alaihi salam, Nabi Sulaiman 300. Nabi Muhammad kalau dia mau, ibu nanti mudah-mudahan punya duit bisa jalan-jalan ke Tiananmen Square di RRC. Ada kamar raja-raja kaisar, kamar bininya 1000. Raja Cina kuno. Kira-kira orang Indonesia ada yang sebanyak itu? Ada bukunya ada di rumah, menceritakan tentang raja di Pulau Sumatera, di kampung kita di Pulau Sumatera. Nama tempatnya tak boleh saya bacakan. Bininya 3000. 9 tadi banyak apa sedikit? Dari 9 itu yang gadis cuma 1, Sayyidatuna Aisyah. Kalau dia mau, amat sangat bisa. Jadi umat Islam mesti cerdas berpikir untuk membantah. Jangan diajak orang, kita diam. Anak-anak kita mesti kita persenjatai dengan ilmu pengetahuan, biar supaya orang paham, orang mengerti bahwa Nabi SAW, kenapa dia menikah dengan Aisyah? Kalau tak menikah dia dengan Aisyah, siapa yang meriwayatkan hadis-hadis tentang perempuan? Fatimah kan bisa. Fatimah tak mungkin tidur dengan Nabi, kan anak dia. Yang meriwayatkan tentang perempuan mandi, maaf cakap tentang haid, tentang nifas, ribuan hadis. Kenapa mesti Sayyidatuna Aisyah? Karena perempuan cerdas yang menghafal semua ucapan Nabi SAW. Datang sahabat Nabi bertanya, kami perempuan, rambut kami panjang, dikepang, waktu mandi perlukah dibuka kepangnya? Kata sahabat Nabi, dibuka kepangnya. Iyo kalau mandinya sekali, kalau 3 kali tak akan asik membuka kepang. Tak puas sahabat ini bertanya kepada Aisyah, wahai ibu kami Aisyah Ummul Mukminin, kalau perempuan rambutnya berkepang, kalau mandi wajib, apakah cukup disiramkan aja atau dibuka? Tadi yang bertanya sahabat Nabi katanya mesti dibuka. Kata Aisyah, kenapa ndak menyobik digundul aja sekalian? Boleh dikepang tuh, hanya disiramnya, yang penting airnya sampai lalu mengering, karena susah dia untuk membuka. Hadis-hadis tentang itu hanya diriwayatkan oleh seorang perempuan yang cerdas. Kecerdasannya itu dimiliki oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Sekarang banyak sekali ejekan-ejekan di internet, anak-anak kita mesti membela. Sekarang nomor 8, mengingkari Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka. Siapa ka di situ? Nabi Muhammad. Innaka, sesungguhnya engkau laminal mursalin, sesungguhnya engkau, sungguh. La di situ artinya sungguh, makanya la-nya pendek.
Engkau banyak ada yang baca Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal kok sosek juga. Makanya belajar mengaji, jangan cuma mengundang ustazah qari'ah hanya mendengar suaranya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Pandai ibu mengaji. Perbaiki bacaan tahsin awak. Nun mati berjumpa dengan qab min qablikum, ada qalqalah qab, ada idgham, ada ikhfa, ada qalqalah, ada gunnah. Pelajari tahsin bacaan baik, karena ibu adalah menjadi guru al-madrasatul ula. Guru pertama adalah ibu adalah guru pertama. Ibu dibentuk di BKMT ini luar biasa, menjadi orang yang paham Islam, mengajarkan anaknya insyaallah. Nabi Muhammad nabi terakhir, diakui oleh orang-orang barat. Ada orang barat namanya, tulisannya Rene Juenon, bukan Rene bahasa Jawa, Rene mas, Rene bukan. Namanya Rene Juenon, orang Prancis. Membaca Rene Juenon, Rene Guénon, Rene Guénon. Masuk Islam berubah namanya menjadi Abdul Ahad. Didalaminya Islam, yakin dia bahwa inilah nabi terakhir. Tak mungkin manusia buta huruf bisa tahu tentang lapisan ozon 7 lapis ke atas. Banaina, kami bangun di atas sab'a samawatin tibaqa, 7 lapis. Setelah diteliti menurut ilmu astronomi, 7 lapisan ozon di atas. Ada pula balon menyangkut di atas. Dari mana Nabi tahu itu? Padahal dia buta huruf, tak tulis, tak bisa baca. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun. Dia nabi terakhir, dibuktikan dengan mukjizat-mukjizat modern zaman sekarang. Yang ke-9, mengubah, menambah, mengurangi ibadah. Ibu udah lama ikut BKMT, baru bulan ini Pak. Sejak kapan? Sejak pengajian Ustadz Somad. Oh, gimana sholatnya sekarang? Alhamdulillah subuh tadi 3 rakaat Pak. Nggak bisa. Itu bukan hijrah, itu namanya dhalalah. Sholat subuh jangan tambah jadi 3 rakaat. Ambo sholat subuh baca doa, Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait. Ambo sholat di Masjid Akramun Nas Undri tidak pakai kunut. Apakah karena berbeda cara lalu mengatakan sesat? Mazhab paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Yang berkunut Maliki dengan Syafi'i. Yang tak berkunut Hanafi dengan Hambali. Masih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ambo tidak membid'ahkan orang, tapi ambo jangan lo dibid'ahkan. Jangan menyalahkan hanya karena berbeda tata cara ibadah, tapi menambah-nambah ibadah. Saking kan khusyuknya sampai puasa 40 hari. Tak bisa. Haram berpuasa tanggal 1 Syawal. Terakhir yang ke-10, mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'i, seperti mengkafirkan muslim hanya karena bukan kelompoknya. Abdul Somad kafir karena mentakwilkan ayat mutasyabihat. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah bersemayam di atas aras. Awak akidah Abul Hasan Al-Asy'ari, tak boleh dikatakan Allah duduk di atas aras, bertentangan dengan 2 ayat. Walam yakul lahu kufuwan ahad, laisa kamitslihi syai'un. Jadi apa makna Allah duduk di atas aras? Maksudnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Mana lebih dulu, Allah apa aras? Memang kalau belum makan siang kau payah menjawab. Mana lebih dulu, Allah apa aras? Sebelum ada aras, Allah sudah ada, dan Allah tidak bertempat. Lalu diciptakannya aras, duduk dia di atas aras, bertentangan, dibantah dalam sifat 20, mukhalafatulil. Allah qadim. Qadim itu maksudnya kekal abadi, bukan qadim yang dokek pasau. Qadim itu artinya Allah yang kekal abadi. Jadi dalam acara istighosah, ustaz kau menyebut ya qadim, ya qadim, ya qadim, ya qadim.
Datang Babin Kamtipmas di sebelah. Pak Kapolres juga datang Ustadz gitu. Itu di tempat lain yang tidak mengaji. Kalau di Pekanbaru dia selalu ikut BKMT tahu. Maksud Kodim di situ bukan komando distrik militer. Kodim artinya Allah kekal Allah Kodim, kekal abadi, tak berawal tak berakhir. Sedangkan Aras ini makhluk, berawal berakhir. Tak mungkin Allah menempati makhluk. Hulul namanya kalau menempati makhluk. Allah sudah ada sebelum Aras itu ada. Allah sekarang sebagaimana dulu kala, tak berpindah kepada Aras, tak berhajat kepada Aras. Allah itu wahdaniyah qiyamuhu binafsihi, tidak mesti kepada Aras. Ini nanti banyak kalau ibu dengar nanti ada ceramah orang. Ceramah ini sebetulnya mereka selalu mengkafirkan saya selalu, cuman tak bocor. Satu-satunya bocor, itu yang viral kemarin. Ada kawan saya S3 di Australia. S3 di Australia. Datang ke Pekanbaru menulis disertasi S3. Masuk dia ke masjid-masjid yang suka membid'ah-bid'ahkan. Habis itu lapor dia ke saya, Mat, karena kawan satu angkatan, Mat, kau habis kau dikafir-kafirkan orang itu. Kenapa tak kau bela? Mana aku berani, aku sendiri. Dipanjangkannya janggut,nya, dipotongnya kaki celananya, masuknya ke dalam, didongangnya ceramah. Abdul Somad itu pelaku bid'ah, Abdul Somad. Cobalah tulis di YouTube. Mudah-mudahan paket ibu ada. Amin. Cobalah tulis di YouTube situ buat Ustadz ahli syubhat. Coba tulis Ustadz ahli syubhat. Nya enggak mengejek UAS. UAS itu dia artinya Ustadz ahli syubhat. Abdul Somad. Somad itu jangan didengar pengajiannya. Itu ahli syubhat. Somad itu jangan didengar. Dia itu bukan ustadz tapi pelawak, lucu-lucu aja. Kalau ada nanti orang ngejek saya gitu, ibu marah apa tak marah? Jangan. Kalau marah nanti muka ibu copet tua. Kalau ada orang nanti mengatakan, siapa kalian undang tadi? Somad. Apa kalian undang Somad? Somad itu pelawak, lucu-lucu aja. Ibu senyum aja bilang, dia lucu-lucu aja bisa dia profesor doktor. Waang serius cuma LC. Lucu-lucu. Tesis S2 Ambo 300 halaman. Berbahasa Arab di Maroko. Disertasi S3 Ambo 600 halaman berbahasa Arab, disidang oleh 3 profesor di luar negeri. S1 Ambo luar negeri, S2 Ambo luar negeri, S3 Ambo luar negeri, profesor Ambo luar negeri. Itu Ambo bau lucu-lucu aja. Kalau sampai Ambo kok serius, Waang serius saja cuma tingkat kecamatan. Sombong bu yakini ya. At-takabbur lil mutakabbir sodakoh. Sombong kepada orang yang sombong adalah sodakoh. Itu bukan hadis, itu bukan hadis. Yang menyebut itu hadis siapa? Itu bukan hadis. Sombong kepada orang sombong sodakoh itu adalah ucapan Imam Syafi'i. Jadi kalau ibu dengar nanti ceramah saya menyombongkan diri, itu menyombongkan diri pada orang yang mengejek-ejek Ambo. Ambo menulis tesis 300 halaman, Rijalul Muwatta' wa Sahihain alladzina dha'afahum an-Nasa'i fi kitab ad-du'afa wal matrukin. 300 halaman. Disertasi 600 halaman. Disidangkan. Waang pernah menulis buku agak 30 halaman pakai bahasa Arab. Paling enak ceramah, tidak baca buku, tidak mengaji, tidak kuliah. Masuk ke masjid, Maulid bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, Nuzul Quran bid'ah, Yasinan bid'ah, Talqin bid'ah, Hiko bid'ah, Hiko bid'ah, Hiko bid'ah. Kalau masuk masjid satu lagi, Yasinan bid'ah, Nuzul Quran bid'ah, bid'ah. Kalau ustadz-ustadz yang ceramah di masjid mesti diseleksi, jangan dari kelompok yang suka membid'ahkan. Setuju? Saya ceramah ke Malaysia mesti mengurus tauliah, diperiksa. Ini sekarang enak aja orang masuk ke masjid, asal setuju ketua masjid masuk. Alhamdulillah masjid Nurus Salam masih terjaga, terpelihara. Koneng kepala jamaah di iko bid'ah. Padahal masih ikhtilaf antar para ulama, belum sepakat ulama tentang itu. Tapi kalau babi itu tidak ada ikhtilaf. Jangan pula, wah makan apa? Spaghetti babi. Babi kok haram? Ulama tidak sepakat tentang itu. Yang haram itu babi hutan. Kalau babi kok glowing. Oh tidak ada, namanya babi itu cik babi. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu, itu tidak ada ikhtilaf. Khamar tidak ada ikhtilaf. Uang mabuk, hanya setogoknya. Oh tidak bisa. Ma'askara kasiruhu faqaliluhu haram.
Kalau banyaknya mabuk, seketeknya pun tetap haram. Ibu kok pakai ini, Bu? Ikut kan khamar, Bu. Ya, ini arak putih untuk buat bolu biar supaya kembang. Oh, tetap haram. Nggak bisa tawar-menawar. Joleh. Pas sejam. Jam 10:05, seboleh lewat 5. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Di akhir majelis, sama-sama berdoa kepada Allah, mudah-mudahan BKMT semakin jaya. Jamaah yang sudah ada istiqomah, yang belum ada ikut, dan kemudian bertebaranlah pengajian-pengajian di Pekanbaru, terselamat dari aliran sesat, tidak menyesatkan, dan tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ala hazihin niyah, al-Fatihah.